Om Swastiastu. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan, nama saya Igede Krisna Bayu Permana selaku penyaji 1. Baik, langsung saja ke materinya. Yang pertama adalah dimensi pekerjaan. Dimensi pekerjaan adalah ruang lingkup umum pekerjaan tertentu dalam hal tugas atau tanggung jawab yang diperlukan. Gagasan dimensi pekerjaan kadang-kadang diperluas untuk memasukkan kompetensi kunci, termasuk ciri-ciri kepribadian yang dianggap penting untuk kinerja individu. Terdapat 5 dimensi yang menjadi penyusun tingkat keterlibatan antara karyawan dan perusahaan. Yang pertama adalah kepuasan karyawan, yang kedua adalah identifikasi karyawan, yang ketiga komitmen karyawan, yang keempat kesetiaan karyawan, yang terakhir kelima adalah performa karyawan. Selanjutnya analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah suatu prosedur yang menentukan tanggung jawab dan persyaratan keterampilan yang dibutuhkan dari pekerjaan dan jenis orang yang harus dikerjakan. Analisis pekerjaan ini dilakukan organisasi atau manfaat dari analisis pekerjaan bagi perusahaan. Pertama adalah menetapkan karyawan sesuai dengan keterampilannya, menentukan basis regional bagi struktur kompensasi, membantu revisi struktur organisasi. Dalam analisis pekerjaan, 2 langkah utama atau tahapan analisis pekerjaan yang harus dilakukan, yaitu menentukan tugas pokok, kegiatan, perilaku atau kewajiban yang akan dilakukan dalam pekerjaan tersebut, menentukan pengetahuan dan beberapa karakteristik lainnya. Pentingnya analisis pekerjaan. Detail yang dikumpulkan dengan melakukan analisis pekerjaan memainkan peran penting dalam mengontrol hasil pekerjaan tertentu. Menentukan keberhasilan suatu pekerjaan tergantung pada analisa pekerjaan yang adil, akurat, dan menyeluruh. Jenis analisa pekerjaan. Yang pertama, analisa pekerjaan tradisional. Model tradisional ini hanya mencari informasi dari 3 aspek yang berikut, termasuk tanggung jawab unit organisasi yang harus menjadi tanggung jawab posisi yang ditunjuk, kendala pembina dan pelaksana, kewajiban umum personel yang memegang posisi tersebut, dan kualifikasi minimum yang diterima sebagai kualifikasi. Yang kedua adalah analisis pekerjaan berorientasi hasil. Analisis pekerjaan yang berorientasi pada hasil semacam ini tidak membantu dalam perencanaan, perorientasian anggaran, namun dapat meningkatkan produktivitas. Faktor analisis pekerjaan. Proses analisis pekerjaan melibatkan penyelidikan mendalam untuk mengontrol output, yaitu menjalankan pekerjaan dengan sukses. Proses ini membantu untuk mengetahui apa yang dibutuhkan departemen tertentu dan apa yang harus dikatakan oleh calon karyawan. Analisis pekerjaan juga membantu untuk menentukan informasi rinci pekerjaan, termasuk jabatan, lokasi pekerjaan, ringkasan pekerjaan, tugas yang terlibat, kondisi kerja, kemungkinan bahaya mesin, perkakas, dan bahan yang digunakan oleh karyawan. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Burhan Rama Hardika. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu manfaat analisis pekerjaan. Di sini ada banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan ketika perusahaan menerapkan analisis pekerjaan ini. Di antaranya, yang pertama, menetapkan dasar struktur gaji yang wajar. Yang kedua, kajian tantangan lingkungan yang memengaruhi pekerjaan pribadi. Yang ketiga, merencanakan kebutuhan sumber daya manusia di depan. Nomor 4, menentukan kebutuhan pelatihan karyawan baru atau lama. Nomor 5, mengatur pekerjaan karyawan sesuai dengan keahlian mereka. Yang keenam, mengembangkan standar kinerja. Nomor 7, analisis elemen untuk membentuk posisi organisasi. Nomor 8,
mendesain ulang pekerjaan untuk memperbaiki metode staf, mengurangi kesalahan, menghilangkan masalah yang tidak perlu, dan meningkatkan kinerja. Aspek yang dianalisis. Analisis jabatan perlu dilakukan agar dapat mendesain organisasi serta menetapkan uraian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, dan evaluasi pekerjaan. Adapun penjelasan atas ketiga aspek analisis jabatan tersebut adalah: yang pertama, uraian pekerjaan. Uraian pekerjaan adalah informasi tertulis yang menguraikan tugas dan tanggung jawab, kondisi pekerjaan, hubungan pekerjaan, dan aspek-aspek pekerjaan pada suatu jabatan tertentu dalam organisasi. Uraian pekerjaan ini harus diuraikan secara jelas agar para pegawai diharapkan dapat mengenal serta mengetahui tugas apa yang mereka akan lakukan. Yang kedua, spesifikasi pekerjaan. Spesifikasi jabatan merupakan suatu daftar dari tuntutan manusiawi suatu jabatan, yakni pendidikan, keterampilan, kepribadian, dan lain-lain sesuai produk dari analisis jabatan. Dan yang ketiga, evaluasi pekerjaan. Evaluasi pekerjaan adalah menilai berat atau ringan, mudah atau susah, besar atau kecil resiko pekerjaan, dan memberikan nama, ranking, serta harga atau gaji suatu jabatan. Jika pekerjaan berat, susah, resiko besar, dan ranking jabatan semakin tinggi, maka harga atau gaji semakin besar. Tetapi sebaliknya, apabila pekerjaan mudah, ringan, resiko kecil, tanggung jawab kecil, dan ranking jabatan rendah, maka gaji semakin kecil. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, akan dilanjutkan dengan teman saya. Terima kasih. Saya akan membahas tentang teknik analisis pekerjaan. Dalam membuat analisis pekerjaan, terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan untuk memperoleh data dan fakta yang akurat dan dapat diverifikasi validitasnya. Teknik tersebut adalah: yang pertama, teknik wawancara, dengan cara mengadakan percakapan langsung dengan para pegawai yang dilaksanakan di tempat mereka bekerja sesuai dengan kesiapan mereka. Yang kedua yaitu teknik observasi, dilakukan dengan mengamati pegawai pada saat melaksanakan tugasnya secara langsung. Yang ketiga yaitu teknik angket, berisi daftar pertanyaan yang harus diisi oleh responden atau permintaan jawaban dari responden dalam bentuk tertulis. Yang keempat yaitu teknik catatan karyawan, menganalisis pekerjaan dikumpulkan dengan meminta para karyawan mendeskripsikan aktivitas kerjanya sehari-hari. Kelima yaitu teknik kombinasi, melakukan penelitian dengan menggabungkan semua. Dan yang terakhir yaitu teknik pengumpulan data, yaitu observasi, angket, wawancara, dan catatan karyawan untuk dijadikan teknik secara bersamaan sehingga data-data yang diperoleh lebih akurat dan mendalam. Selanjutnya saya akan membahas tentang deskripsi pekerjaan, yaitu deskripsi pekerjaan adalah informasi tertulis yang mengurai tugas dan tanggung jawab, kondisi pekerjaan, hubungan pekerjaan, dan aspek-aspek pekerjaan dalam suatu organisasi atau jabatan tertentu dalam organisasi. Jadi, deskripsi pekerjaan harus jelas persepsinya, mudah dipahami, serta menguraikan hal-hal seperti: yang pertama yaitu identifikasi pekerjaan atau jabatan, yaitu dengan memberikan nama jabatan. Yang kedua yaitu hubungan tugas dan tanggung jawab, yaitu perincian tugas dan tanggung jawab secara rata diuraikan terpisah agar jelas diketahui. Ketiga, rumusan pekerjaan hendaknya menunjukkan hubungan antara pejabat dengan orang lain
di dalam maupun di luar organisasi. Keempat, standar wewenang dan pekerjaan, yakni kewenangan dan prestasi yang harus dicapai oleh seorang pegawai harus jelas. Kelima, syarat kerja harus diuraikan dengan jelas. Keenam, ringkasan pekerjaan hendaknya menguraikan bentuk umum pekerjaan dengan hanya mencantumkan fungsi-fungsi dan aktivitas utamanya. Dan yang terakhir, serta penjelasan tentang jabatan di bawah dan di atasnya harus dijelaskan jabatan dari mana pegawai dipromosikan dan ke jabatan mana pegawai akan dipromosikan. Ya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Idewa Gede Dipasyadinata, NPM 1932121599. Saya dari kelas C11. Saya akan mempresentasikan manfaat deskripsi pekerjaan. Manfaat deskripsi pekerjaan yaitu membantu karyawan memahami tugas dan tanggung jawabnya, memberikan informasi tentang pengetahuan, pelatihan, pendidikan, dan keterampilan yang dituntut untuk melaksanakan tiap pekerjaan secara lengkap dan objektif, membantu manajemen menganalisis serta menyempurnakan struktur organisasi perusahaan. Desain pekerjaan. Pengertian desain pekerjaan adalah fungsi penetapan kegiatan kerja seorang atas kelompok karyawan secara organisasional. Desain pekerjaan perlu mendapat perhatian lebih karena 3 alasan utama, yaitu 1. Desain pekerjaan dapat mempengaruhi kinerja untuk pekerjaan tertentu, khususnya untuk motivasi tenaga kerja yang dapat membantu perbedaan besar pada kinerjanya. 2. Desain pekerjaan dapat mempengaruhi kepuasan kerja karena seorang tenaga kerja yang puas dengan konfigurasi pekerjaan tertentu belum tentu memuaskan bagi yang lainnya. 3. Desain pekerjaan dapat mempengaruhi kesehatan fisik maupun mental. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mendesain sebuah pekerjaan. 1. Memberikan keragaman dalam hal jenis pekerjaan yang dilaksanakan, langkah, lokasi, dan sebagainya. 2. Memungkinkan orang mendapatkan umpan balik langsung dari hasilnya. 3. Menyediakan ruang lingkup bagi perkembangan dengan memberi kemungkinan pekerjaan menjadi lebih besar pada waktu orang-orang yang menanganinya menjadi lebih ahli dan berpengetahuan. 4. Mempunyai tujuan dan keluaran yang jelas. 5. Mempunyai alur-alur kerjaan yang jelas. 6. Memberikan kemungkinan mengawasi keluaran dan tahap penyelesaiannya. 7. Memberikan peluang untuk menemukan pendapat dan menyarankan perubahan-perubahan pada proses pekerjaan. 8. Didukung oleh tingkat sumber daya proses yang efektif. Sekian dari saya, terima kasih. Om Santi 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 Om. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami tutup presentasi ini dengan Om Santi Om Santi Santi.